Perkenalkan, nama saya Abdullah Sarawi dari 9A nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Rasya Putra Hidayat, kelas 9A nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Zahra Ikalia Hidayat, kelas 9A absen 27. Perkenalkan, nama saya Alim Syafi PM dari kelas 9A nomor absen 5. Kali ini kita bakal ngobrol tentang sejarah Majapahit dan sistem kerajaan Majapahit. Siapa sih yang nggak tahu kerajaan Majapahit yang dahulunya sangat terkenal? Tenang aja, kita bakal bahas kerajaan Majapahit. Oh ya teman-teman, penjelasan sejarah Majapahit kita bagi 4 poin ya. Yang pertama, sejarah singkat kerajaan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, sistem perekonomian. Yang keempat, kehidupan sosial budaya. Simak dan amati baik-baik ya teman-teman. Saya Rasya Putra Hidayat, kelas 9A absen 22 akan menjelaskan sejarah singkat kerajaan Majapahit. Pertanyaan untuk raja, apa sih asal mula kerajaan Majapahit dan siapa yang mendirikan kerajaan? Asal mula kerajaan Majapahit didirikan Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Kata Majapahit sendiri berasal dari kata buah maja yang rasanya pahit, di mana buah tersebut banyak ditemukan di daerah hutan di mana kerajaan Majapahit sendiri awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Terus siapa sih masa pemerintahan kejayaan Majapahit? Masa kejayaan Majapahit mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang merupakan cicit Raden Wijaya. Kemuruk Hayam Wuruk diangkat menjadi raja di saat usianya masih muda. Meskipun usianya masih muda, Hayam Wuruk merupakan seseorang yang bekerja keras dan gigih. Hayam Wuruk berhasil menaklukkan hampir setengah wilayah Nusantara dan menjadikan kerajaan Majapahit terbesar waktu itu, bahkan sampai memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Thailand, Singapura, Malaysia. Lalu apa yang terjadi dengan masa keruntuhan Majapahit itu? Sebutkan faktor-faktornya dong. Beberapa faktor keruntuhan Majapahit. Yang pertama adalah tidak ada kaderisasi atau pembentukan pemimpin baru bagi Majapahit. Sebagai Patih Amangkubumi memegang segala jabatan yang penting, ia tidak memberi kesempatan memberi pelatihan pada generasi penerus, sehingga setelah meninggalnya Gajah Mada tidak ada pengganti yang cakap dan pengalaman. Faktor yang kedua adalah perang saudara yang melemahkan kekuatan Majapahit. Perang ini menimbulkan kekacauan bagi rakyat, melemahkan kekuatan secara global, dan tidak adanya persatuan perang yang damai. Dalam perang ini menjadi kendala faktor keruntuhan kerajaan Majapahit. Faktor yang ketiga adalah daerah-daerah kekuasaan Majapahit mulai melepaskan diri karena pemerintahan Majapahit sedang melemah dan kacau. Para adipati kerajaan-kerajaan Jawa dan luar Jawa melepaskan diri dan membentuk masa pemerintahannya sendiri. Faktor yang keempat, ada perdagangan di Kepulauan Nusantara yang diambil alih oleh pedagang-pedagang yang datang dari luar. Kelemahan pemerintahan atas selama perang saudara mengakibatkan kemunduran ekonomi Majapahit. Dan faktor yang kelima adalah masuk dan berkembangnya agama Islam. Loh, emang ada pengaruh apa tentang perkembangan Islam ini? Pengaruh perkembangan Islam di pantai utara Jawa mendorong terlahirnya kerajaan Islam, contohnya kerajaan Demak, Banten, Cirebon, dan lain sebagainya. Karena pengaruh perkembangan Islam ini pula lah pengaruh kekuasaan Majapahit memudar dan menjadi faktor runtuhnya kerajaan. Perubahan politik yang banyak bangsawan, Majapahit memeluk Islam dan mendukung kerajaan Demak. Perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan perlawanan terhadap kerajaan Majapahit. Perkenalkan, nama saya Alim Syafi PM, saya dari kelas 9A. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang sistem pemerintahan Majapahit. Kapan sih kerajaan Majapahit berdiri dan siapa pemerintah masa kerajaannya? Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang pernah berdiri dari tahun 1293 sampai dengan 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terakhir yang menguasai semenanjung Malaya dan dianggap salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Apa
Apa sih bentuk pemerintahan yang diterapkan pada masa Hayam Wuruk? Sistem pemerintahan Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan demokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampak struktur demokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan politik sejarahnya. Perintah raja biasanya diturunkan ke pejabat siapa saja. Raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawah. Antara lain Raden Mahapatri Kartini biasa dipejabat putra putri raja, Raden Matri Prakiran-kiran, Dewan Menteri yang mengesahkan pemerintahan, Dharmayaksa, para pejabat hukum keagamaan, Dharmopatri, para pejabat keagamaan. Dalam Raden Matri Prakiran-kiran terdapat seorang pejabat yang penting, yaitu Raden Mahapatri Patri Bangkubumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama Raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Apa sih tugas kerabat dekat raja dalam pemerintahan Majapahit? Di bawah Raja Majapahit terdapat pula sejumlah raja daerah yang disebut Paduka Batara. Mereka biasanya saudara atau kerabat dekat raja, bertugas dalam mengumpulkan penghasilan kerajaan, penyerahan peti dan pertahanan kerajaan di wilayah masing-masing. Dalam proses itu bahwa pemerintahan Majapahit beberapa daerah apa saja daerahnya dibagi. Dalam proses Ciwingu itu 1447 Masehi disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit dibagi pada daerah yang dipimpin oleh seorang yang menggelar daerah-daerah bawah tersebut, yaitu Kalinggapura, Kembang Jenda, Mataram, Pajantingapura, Tanjung Pura Tumapel, Bengkar, Dahar Jawa, Aga, Kabalam, Kahuripan, dan Keling. Kenalkan, nama saya Zahra Ika Aulia Hidayat. Sistem perekonomian kerajaan Majapahit. Apa saja sih pekerjaan rakyat Majapahit? Pada umumnya pekerjaan rakyat Majapahit adalah sebagai petani, pedagang, perajin. Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Apa ya yang diperdagangkan di Majapahit? Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran, dan perdagangan barang utama yang Majapahit perdagangkan adalah rempah-rempah, beras, timah, besi, dan kayu tenua. Lah, aku penasaran deh. Katanya Majapahit juga punya pelabuhan. Kalau emang ada, dari mana emangnya? Dan juga apa aja sih peranan dari bidang perdagangan? Di dalam pelayaran, pusat pelabuhannya adalah di ujung Galuh, Tuban, Gresik. Majapahit juga mempunyai dua peranan dalam bidang perdagangan, yaitu sebagai kerajaan yang menghasilkan barang yang laku di pasaran, sebagai perantara dalam membawa hasil bumi. Saya Abdullah Syarawi, kelas 9A, absen 01. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Pertanyaan untuk Syarawi. Karena apa sih perubahan sosial budaya dapat terjadi? Dia terjadi apabila satu kebudayaan melakukan kontak atau terjadi hubungan sebuah kebudayaan asing. Pengertian dari perubahan sosial budaya itu apa sih? Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala perubahannya struktur sosial dan juga pola budaya di dalam sebuah kemasyarakatan. Apa aja sih unsur-unsur sistem budaya sosial? Unsur-unsur sistem budaya sosial yaitu perasaan, keyakinan, norma tujuan, tingkatan atau pangkat, status dan peranan, sanksi, kekuatan atau pengaruh, tekanan, ketegangan, sarana atau fasilitas. Apa sih tujuan konsep struktur sosial? Konsep struktur sosial adalah alat analisis yang diwujudkan untuk dapat membantu pemahaman terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. Lalu apa itu dasar struktur sosial? Dasar yang juga penting adalah struktur sosial, yaitu relasi sosial yang pasti penting untuk menentukan tingkah laku manusia. Dan jika
narasi sosial tersebut tidak dilakukan, maka masyarakat itu tidak dapat terwujud lagi. Struktur sosial juga bisa dilihat dari segi peranan, status, norma, nilai-nilai serta institusi